Pada pagi hari ini kita mulai coffee morning yang kedua. Jadi udah satu putaran kita semua mengisi coffee morning, dan di coffee morning putaran kedua ini yang pertama Mas Eja. Semoga bisa menambah semangat ya Mas. Karena baru coffee morning 2 minggu lalu, terus langsung coffee morning lagi. Nah, pada pagi hari ini katanya Mas Eja mau bahas tentang salah satu peraturan PMK terbaru yang PPN itu mengenai PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Eja. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini, untuk Coffee Morning pagi ini, saya membahas tentang PMK 65 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, sebelum masuk ke latar belakang dan tujuan dari pembentukan PMK 65 tahun 2022, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu untuk histori peraturan tersebut. Karena untuk di PMK 65 tahun 2022 ini merupakan bukan peraturan jenis pajak baru, karena untuk peraturan-peraturan sebelumnya sudah ada. Nah, dimulai dari Cap 238 tahun 2022 itu tentang pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Kemudian dilanjutkan atas PMK nomor 779 tahun 2010 tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Nah, di sini ada dua kegiatan penyerahan. Yang pertama adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Nah, apa itu kendaraan bermotor bekas secara eceran? Yaitu adalah proses pembelian kendaraan bermotor bekas dilakukan PKP, wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dengan individu bukan merupakan pengusaha kena pajak penjual kendaraan bermotor bekas lain. Nah, untuk penyerahan lainnya adalah penyerahan emas perhiasan secara eceran. Nah, untuk penyerahan emas perhiasan secara eceran itu diatur lebih lanjut pada PMK 30 tahun 2014 tentang penyerahan PPN atas perhiasan emas. Kemudian lahirlah pada PMK 65 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, penyerahan kendaraan bermotor bekas ini tujuannya hanya untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam penggunaan pajak pertambahan nilai. Karena sebelumnya PPN kita diatur sebesar 10%, kemudian atas adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dirubah menjadi 11%. Begitu. Nah, untuk latar belakangnya, untuk dasar hukum pembentukan PMK 65 tahun 2022 ini adalah pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN. Nah, apa itu pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN? Nah, di sini diatur adalah jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, maupun jenis DKP tertentu, dan besaran PPN-nya yang dipungut dan disetor negara bagaimana dimaksud di dalam pasal 9A ayat 1. Nah, apa itu objek PPN-nya? Untuk PMK 65 ini adalah objeknya adalah kendaraan bermotor bekas. Nah, dalam hal ini dia tidak termasuk ke dalam pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian siapa sih PKP yang wajib menerapkan? Nah, PKP yang wajib menerapkan adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bekas dengan besaran tertentu. Siapa itu pengusaha kena pajak? Yaitu pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita sebagai orang pribadi yang bukan pengusaha kena pajak ya tidak perlu melakukan pemungutan.
karena sudah cukup jelas bahwa yang bisa melakukan pemungutan adalah pengusaha kena pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi. Nah, berapa sih besaran tarif PPN-nya? Nah, per 1 April 2022, untuk tarifnya adalah 1,1% dari harga jual. Kemudian, di pasal 7-nya di Undang-Undang PPN ini, 1,2% dikenakan pada 1 Januari 2025. Nah, sini ada beberapa contoh kasus atas penyerahan barang kena pajak berupa kendaraan bermotor bekas dan juga jasa kena pajak berupa kendaraan bermotor bekas. Nah, untuk contoh pertama di sini ada Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan BKP lainnya berupa aksesoris kendaraan bermotor. Nah, dalam hal ini ada dua pengenaan pajak. Yang satu adalah atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, Tuan A wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Nah, berapa besaran tertentunya untuk PPN-nya adalah 1,1% tersebut. Kemudian untuk poin B-nya adalah atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotor, Tuan A wajib memungut PPN sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, untuk aksesoris kendaraan bermotor ini dikenakan tarif sebesar 11% untuk PPN-nya. Nah, ini berlaku juga untuk penyerahan JKP. Gitu. Untuk JKP-nya dia dikenakan 11% dan untuk penyerahan kendaraan bermotor bekasnya dikenakan tarif sebesar 1,1%. Dan ini adalah mekanisme pajak masukan atau pengkreditan pajak masukan bagi penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, pengkreditan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak per BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas ini, dia tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena tarifnya sudah khusus lah dia, 1,1%. Nah, bagaimana cara untuk pengkreditannya? Nah, ini ada pengecualian nih untuk PKP kendaraan bermotor bekas yang dalam satu masa pajak melakukan. Yang pertama adalah melakukan penyerahan yang tentang PPN dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dimaksud dapat dikreditkan. Nah, yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan ini diatur lebih lanjut di dalam pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Nah, untuk formulir PPN yang digunakan sebelum adanya peraturan PMK 65 tahun 2022 yang sebelumnya menggunakan PMK 79 tahun 2010. Nah, untuk tahun 2010 itu menggunakan SPT masa PPN 1111 DM. Nah, setelah berlakunya PMK 65 tahun 2022 untuk penggunaan SPT PPN-nya adalah menggunakan SPT masa PPN 1111 biasa. Gitu. Itu per transaksi masa pajak April 2022. Sekian, terima kasih untuk paparan Coffee Morning pagi ini tentang PMK 65 tahun 2022 atas penyerahan PPN yang dikenakan untuk kendaraan bermotor bekas.